Salam, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 28 September 2022 tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Argado hamu ditobus, unang maulo hamu parhato banon ni jolma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam dunia Timur Tengah, pada waktu perbudakan terjadi, ada satu kebiasaan yang terjadi di pasar-pasar pelelangan para budak, di mana seorang budak akan dapat dibebaskan dari tuannya yang memiliki dia ketika ada orang lain atau tuan yang baru yang membelinya atau menggantinya dengan beberapa uang. Dan ketika hal itu terjadi, maka dia bebas dari tuannya yang pertama dan dia akan menjadi milik tuannya yang baru sepenuhnya. Dan ketika itu terjadi, maka segala kewajibannya budak itu adalah untuk tuannya yang baru. Demikian pada saat ini juga firman Tuhan dikatakan bahwa orang Kristen, dan terutama dikatakan di situ yaitu bahwa para budak yang sudah menjadi Kristen, di mana Tuhan peduli melalui pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus dan rasul-rasul. Banyak orang-orang di Korintus yang sudah menjadi Kristen, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika mereka dipilih dan menjadi orang Kristen, maka mereka dikatakan mereka adalah milik Tuhan. Paulus mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Nats Alkitab kita, LI mengatakan hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Di mana di dalam pemanggilan orang-orang Kristen, pemanggilan para budak menjadi orang Kristen, mereka itu sudah dibeli dan dibayar dengan lunas.
Dikatakan tadi sih, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, kalau dikatakan di situ, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ada sebuah nyanyian rohani yang mengatakan, bukan dengan warang panah Tuhan menebusmu. Bukan dengan emas perak, tetapi dengan nyawanya sendiri, darahnya yang kudus. Itu menebus kita dan membayar lunas. Tidak dicicil, tidak dengan harta, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan itu sebabnya dikatakan juga bahwa tidak ada pengorbanan lebih daripada pengorbanan seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Walaupun begitu banyak orang yang berkorban di dunia ini, tetapi ketika nyawanya diberikan untuk mengganti sahabatnya, mungkin orang akan berpikir-pikir hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya dengan rela untuk mengampuni dan menebus orang-orang yang sudah diperbudak dan berhamba oleh dosa dan maut. Dan firman Tuhan hari ini juga mengatakan, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau dikatakan di situ, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan lagi menjadi budak manusia. Bukan berarti bahwa kita tidak lagi mempunyai pimpinan. Bukan lagi kita tidak bisa bekerja sebagai bawahan. Tetapi dikatakan di situ, jangan menjadi hamba manusia yang tidak mempunyai hak. Tetapi dalam kehidupan kita ketika kita bekerja, maka ingatlah akan hak dan kewajibanmu. Kita tidak lagi diperbudak oleh manusia, bukan perhatuban jolma. Tetapi kita adalah manusia yang bebas. Tetapi kebebasan orang Kristen adalah kebebasan yang teratur, kebebasan yang beraturan, bukan kebebasan yang kebablasan. Kita diajak supaya kita menyadari makna kebebasan, kemerdekaan kita. Jangan lagi diperbudak oleh manusia. Jangan lagi jadikan hidupmu, dirimu, keluargamu menjadi hamba manusia. Tetapi jadilah menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan kepada kita, kalau kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus, kita sudah menjadi milik Allah sepenuhnya. Kita sudah menerima baptisan kudus kita. Kita sudah menjadi pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, marilah hidup sebagai orang-orang merdeka. Orang-orang yang bebas, di mana dengan kebebasan kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita di dalam kehidupan kita sudah dibebaskan, maka kita mempunyai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk dapat memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita adalah mutlak milik Tuhan, bukan lagi milik dunia ini. Kita melayani bukan lagi hanya sekedar melayani dunia ini, melayani orang-orang, tetapi kita adalah melayani Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita, melalui dunia ini. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, ketika Anda sadar, ketika saya sadar, saya sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus, maka saya akan mempergunakan hidup saya sebagai alat Tuhan
untuk memberitakan kerajaan Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari sadarlah, Anda sudah dibeli. Anda sudah dibayar lunas hutang-hutang dengan darah Kristus. Anda sudah ditebus dari kuasa dosa dan maut dan kematian, supaya Anda memperoleh hidup yang kekal. Dibebaskan dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, tetapi menjadi milik Allah. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan melalui talenta-talenta Anda untuk dapat mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Penebusan Kristus hendaknya menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penebusan Kristus hendaknya menjadikan kita menjadi orang-orang yang berani untuk berbuat baik. Karena Tuhan adalah pemilik kita. Kita sudah menjadi pemenang karena Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu yang telah Kau tebus dari kuasa iblis, dosa dan maut. Engkau telah membebaskan kami sehingga kami menjadi orang merdeka. Jangan lagi kami menjadi hamba manusia atau diperbudak oleh iblis ya Tuhan. Tetapi kami menjadi orang-orang yang bebas untuk melakukan, memberitakan kerajaan-Mu, firman-Mu melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik dengan talenta-talenta yang kami terima daripada Tuhan, sehingga kerajaan-Mu nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat beraktivitas. Lakukanlah tugasmu sebagai persembahan untuk Tuhan.